Bab 773. Kejutan bukan. Dewa. Wajah Mileye sedikit jelek, dia tidak berharap Dewa datang. Dewa datang sendiri. Bukan tubuh bayangan. Seberapa kuat Dewa ini? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa level Master ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang, bahkan jika kekuatannya telah meningkat pesat sekarang. Dewa. Aula Sendian bermain nyata kali ini. Bella Yuan menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, gunakan pedangnya. Mileye menatap Bella Yuan, bagaimana kalau membiarkan teman di sampingku ini pergi? Bella Yuan melirik Destrili, kultivator pisau. Destrili mengangguk. Bella Yuan tiba-tiba menunjuk ke arah Destrili. Mata Destrili sedikit menyipit, dia menghunus pisau dan menebas. Pada saat ini, Destrili, yang telah mendapatkan kembali kekuatannya, pisau ini secepat guntur, dan pada saat yang sama, niat pisau yang kuat menyelimuti Bella Yuan secara langsung. Namun, niat pisau ini menghilang tanpa jejak segera setelah menyelimuti Bella Yuan. Segera setelah itu, pisau Destrili langsung ditangkap oleh dua jari. Destrili menatap Bella Yuan di depannya dan tidak berbicara. Bella Yuan nyengir, lumayan. Niat pedang alam asli, pergilah. Setelah berbicara, dia melepaskan jarinya. Destrili menyimpan pisaunya, dia melirik Mileye, hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung kejauhan. Bella Yuan menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, gunakan pedangnya. Mileye sedikit mengangguk, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menggunakan pedangnya. Pedang tanpa batas. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Aether dan pedang tanpa batas sejak dia keluar, dan saat ini, kekuatan pedangnya lebih kuat dari sebelumnya. Pedang ini cukup untuk membunuh alam tak diketahui dengan mudah. Ini adalah pembunuhan instan. Dengan prestasi pedang Tao miliknya saat ini, ditambah Aether dan pedang tanpa batas, apalagi alam tak terlihat, pribumi pun tidak akan berani menangkis pedangnya. Namun, bahkan dengan pedang yang begitu kuat, Bella Yuan tidak mengelak atau menghindar. Dia hanya menunjuk dan mencubitnya dengan ringan. Mencubit ini, langsung mencubit Aether-nya Mileye. Pedang ini mendarat, dan sekitarnya sangat tenang, dan tidak ada gerakan. Karena Bella Yuan langsung mengambil alih semua kekuatan pedang Mileye. Dan pada saat ini, seluruh tubuh Mileye tiba-tiba menghilang. Bella Yuan sedikit tercengang, dan saat berikutnya, dia menginjak kaki kanannya dengan ringan. Bang! Ruang hampa dalam radius ratusan ribu mil bergetar hebat, lalu retak. Pada saat yang sama, kesadaran ilahinya telah menyebar ke seluruh ruang hampa dalam radius hampir 1 juta mil. Namun, Mileye tampaknya telah menghilang tanpa gerakan apapun. Bella Yuan sedikit mengernyit, di mana dia? Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menjabat tangan kanannya. Bang! Ruang hampa dalam radius ratusan ribu mil langsung meledak, dan semuanya musnah pada saat ini. Namun, dia masih belum menemukan Mileye. Bella Yuan melihat sekeliling, sudut mulutnya sedikit terangkat. Kalau begitu ayo kita main kucing mengejar tikus. Setelah berbicara, dia menghilang begitu saja. Di ujung langit, pada saat ini, Mileye berada di kedalaman danau, dan ekspresinya sangat serius. Ketika dia pergi sebelumnya, kekuatan yang ditunjukkan Bella Yuan sangat menakutkan. Dengan lambaian tangan, langit runtuh. Dewa. Ini adalah kekuatan dewa. Kekuatan lawan sudah pasti jauh melampaui pribumi. Wanita ini sangat menakutkan. Tidak bisa mengalahkannya. Mileye menarik napas dalam-dalam. Dia melihat Aether di tangannya,
tersenyum pahit. Dia tidak berharap akan bertemu dengan orang yang begitu kuat dan menggunakannya hari ini ketika baru keluar. Benar-benar tidak menguntungkan. Mileye melihat sekeliling dan pergi dengan tenang. Kembali ke kota Changfeng. Dia harus menemukan wanita berbaju ungu. Hanya wanita berbaju ungu yang mungkin bisa melawan dewa ini. Namun, tidak lama setelah dia berjalan, dia menemukan masalah yang fatal, yaitu dia tidak tahu di mana dia sekarang. Bagaimana caranya keluar? Mileye sedikit bingung. Dia juga tidak berani menghempaskan ruang hampa dengan mudah, karena dia takut ketahuan oleh Bela Yuan itu. Ada juga masalah fatal, yaitu menara penjara alam. Awalnya, menara penjara alam berada di tangan Yuno Tokyo itu, tetapi sekarang menara penjara alam ini ada di tangan wanita ini, dan menara penjara alam belum kembali sampai sekarang, jelas itu tidak akan kembali. Menara penjara alam saat ini bukanlah menara penjara alam pada puncaknya, diperkirakan tidak berdaya juga ketika bertemu master seperti Bela Yuan. Kali ini menara benar-benar hilang. Dia terutama tidak menyangka bahwa Dewa Aula Sendian secara pribadi akan datang. Dulu selalu datang master kecil. Untungnya, menara penjara alam akan otomatis tutup, asalkan dia tidak mau, bahkan Bela Yuan juga jangan berpikir untuk masuk dengan mudah. Mileye menarik kembali pikirannya, dia melihat sekeliling, dan kemudian menghilang dengan tenang. Sepanjang jalan, Mileye mulai mencoba menghubungi wanita berbaju ungu itu, namun dia tidak bisa menghubungi, bahkan orang-orang dari dunia akbar Suan Huang pun tidak bisa. Wajah Mileye menjadi semakin jelek. Tempat apa ini? Sekitar 1 jam kemudian, Mileye datang ke langit berbintang yang tak berujung, dan langit berbintang ini bukan lagi langit berbintang yang dia kenal. 2 jam kemudian, Mileye keluar dari keadaan kosong itu. Keadaan itu tidak permanen, ada waktu. Dan ketika dia baru saja keluar dari keadaan kosong, ruang hampa di depannya tiba-tiba terkoyak, kemudian seorang wanita keluar. Itu Bela Yuan. Bela Yuan menatap Mileye dengan senyum cerah di wajahnya. Penyembunyikanmu begitu kuat, bahkan aku tidak dapat menemukanmu, seperti yang diharapkan dari alam semesta 5 dimensi. Kamu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menarik pedangnya. Pedang tanpa batas. Mata Bela Yuan sedikit menyipit, dan dia melambaikan tangan kanannya. Bang! Mileye terbang dengan pedang di tangan, tetapi pada saat terbang keluar, seluruh tubuhnya menghilang tanpa jejak. Menyelinap ke alam keilusian lagi. Saat Mileye menghilang, Bela Yuan tiba-tiba menamparnya. Bang! Dalam sekejap, ruang hampa yang berjarak ratusan ribu mil itu langsung musnah dan berubah menjadi gelap gulita. Dan di sekelilingnya, tidak ada tanda-tanda Mileye. Bela Yuan melihat sekeliling. Pada saat ini, kesadaran ilahinya telah menyebar ke ratusan ribu mil ruang hampa di sekitarnya. Namun, dia masih belum menemukan keberadaan Mileye. Bela Yuan sedikit mengernyit, sungguh teknik bersembunyi yang bagus. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan menara penjara alam muncul di tangannya. Pada saat ini, ada kekuatan misterius yang menekan menara penjara alam. Bela Yuan tersenyum, kamu pasti tahu di mana dia, kan? Menara penjara alam tidak menanggapi. Bela Yuan melirik menara penjara alam dan tersenyum, tidak masalah jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku bisa menemukannya. Ketika suara itu terdengar, dia berbalik dan menghilang. Di sisi lain, setelah Mileye berhenti, darah menetes dari sudut mulutnya. Tidak hanya itu, tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya benar-benar retak. Saat dia memasuki alam keilusian barusan, jurus penghancur ruang hampa wanita itu langsung melukainya. Wanita gila ini.
Wajah Mileye sangat suram. Sembuhkan diri. Mileye duduk bersila di tanah dan mulai menyerap kristal berbeda. Saat ini, dia dalam keadaan kosong. Oleh karena itu, wanita itu tidak dapat menemukan untuk saat ini. Namun, setelah beberapa jam, keadaan ini akan hilang. Dan selama itu menghilang, wanita itu pasti bisa muncul di hadapannya secara langsung. Situasi saat ini benar-benar putus asa. 1 jam kemudian, Mileye bangkit dan pergi. Dia mulai perlahan-lahan berintegrasi ke dalam ruang hampa, ingin mengenal ruang hampa di dunia ini, dan kemudian menggunakan ruang hampa aturan Tao untuk pergi. 1 jam lagi berlalu, dan Mileye menjadi akrab dengan ruang hampa ini. Gunakan prinsip ruang hampa untuk menemukan jalan keluar. 1 jam kemudian, Mileye datang ke sungai. Di sekitar sungai, ruang hampa dikunci oleh kekuatan misterius, mirip dengan batasan wilayah. Mileye akan menggunakan aturan Tao ruang hampa. Pada saat ini, keadaan kosong di tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan ketika dia melihat adegan ini, wajah Mileye berubah. Dan di belakangnya, ruang hampa tiba-tiba retak, dan Bella Yuan tiba-tiba keluar. Bella Yuan menatap Mileye dan menyeringai. Dia akan berbicara ketika sebuah labu tiba-tiba muncul di tangan Mileye. Labu pedang penebas dewa. Detik berikutnya, eiternya Mileye berubah menjadi cahaya pedang Tao dan tenggelam ke dalam pedang labu. Dalam sekejap mata, Mileye berteriak dengan marah, "Potong! Labu pedang penebas dewa!" Kali ini, Mileye tidak menahan kekuatannya, dan dia tahu bahwa keadaan kosongnya sudah berakhir, jadi dia langsung menggunakan labu pedang pembunuh abadi ini untuk memberi Bella Yuan kejutan. Begitu suara Mileye jatuh, labu pedang pembunuh abadi bergetar hebat. Kemudian cahaya pedang Tao tiba-tiba terbang keluar dari labu pedang pembunuh abadi. Weng! Pada saat ini, suara pedang Tao bergema di langit. Dan setelah pedang ini muncul, ekspresi Bella Yuan langsung berubah. Ini adalah pertama kalinya ekspresinya berubah. Labu pedang penebas dewa, harta karun pertama klan manusia. Ditambah dengan pedang Mileye, bahkan para dewa pun takut akan hal itu. Pedang itu menebas, dan Bella Yuan tiba-tiba mencabut pisau di pinggangnya. Pada saat ini, dia tidak ceroboh. Dia menebas. Bang! Dalam sekejap, ledakan mengejutkan terdengar di lapangan, kemudian Bella Yuan mundur dalam sekejap. Dia langsung mundur puluhan ribu meter, dan di mana dia mundur, ruang hampa dimusnahkan. Setelah Bella Yuan berhenti, pisau patah di tangannya hancur menjadi ketiadaan, dan seluruh lengan kanannya ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Bella Yuan mendongak dan melihat ke kejauhan, di mana Mileye menghilang tanpa jejak. Bella Yuan terdiam. Pada saat ini, dia menemukan bahwa manusia di depannya bukanlah semut, tetapi bisa menyakitinya. Pedang itu barusan benar-benar bisa mengancamnya. Setelah beberapa saat, Bella Yuan melihat tidak jauh, sudut mulutnya sedikit terangkat, ini semakin menarik. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di depannya, karena kamu telah mendapatkan benda itu, kamu tidak perlu khawatir tentang Mileye lagi, cepat kembali Aula Sendian. Bella Yuan menggelengkan kepalanya, jika tidak menyingkirkan orang ini, itu akan menjadi masalah besar bagi Aula Sendian di masa depan. Setelah berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan dia segera menghilang. Di ujung langit di kejauhan, suara robekan bergema. Di ujung, Mileye berlari sepanjang jalan, dan wajahnya suram dan menakutkan saat ini. Baru saja, labu pedang pembunuh abadi dan Aether tidak dapat membunuh wanita itu. Wanita ini sangat menakutkan. Tidak bisa mengalahkannya. Tidak bisa mengalahkannya.
Mileye terus melarikan diri, tetapi segera dia berhenti karena di depannya ruang hampa di sana tiba-tiba retak. Kemudian Bella Yuan keluar. Bella Yuan memandang Mileye dan tersenyum. Apakah kamu senang? Apakah kamu terkejut? Mileye berkata dengan suara yang dalam, jangan paksa aku untuk menggunakan jurus besar lagi. Mulut Bella Yuan sedikit terangkat. Ayo, tunjukkan padaku jurus besar. Bersambung.